Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Ekasari dengan NIM E2019-2289. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama mengenai sejarah wakaf pada masa Nabi dan sahabat. Dalam sejarah dunia Islam, wakaf sudah dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi di Madinah pada tahun Hijriah. Ada dua pendapat wakaf berkembang di kalangan ahli Islam fuqaha tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian para ulama yang mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW. Ialah wakaf tanah milik Nabi Muhammad SAW untuk dibangun sebuah masjid. Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriah pernah mewakafkan ke 7 kebun kurma di Madinah, di antaranya kebun A'raf, Safiyah, Dalal, Barqa, dan kebun lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khattab. Selain kisah di atas, terdapat dua kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf, yaitu kisah Umar bin Khattab dan Abu Talha yang mewakafkan kebun kesayangan dan terbaik yang mereka miliki. Dengan hadirnya kisah kedua sahabat tersebut, banyak sahabat Nabi yang berbondong-bondong untuk bersedia mewakafkan harta yang dimiliki untuk kemaslahatan umat, yaitu seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanah di Mekah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang di Mekah. Utsman bin Affan menyedekahkan hartanya di Khaybar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'adh bin Jabal mewakafkan rumahnya yang paling populer saat itu yang bernama Dar al-Ansor. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awam, dan Aisyah istri Rasulullah SAW. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang dalil-dalil wakaf dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama, menurut Al-Quran, secara umum tidak terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena itu, wakaf termasuk infak fi sabilillah. Maka, dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang infak fi sabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut yaitu pada surat Al-Baqarah ayat kedua yang artinya, "Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah sebagian dari usaha kamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu." Yang kedua pada surat Al-Imran ayat 92 yang artinya, "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu miliki dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya." Yang ketiga pada surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, "Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahuinya. Yang kedua, menurut Al-Hadis. Hadis yang paling mendasari tentang dalil wakaf adalah kisah yang menceritakan tentang kisah Umar bin Khattab ketika memperoleh tanah di Khaybar. Dijelaskan ketika itu Umar bin Khattab meminta petunjuk dari Nabi Muhammad. Namun, hadis yang populer di umat muslim adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang mal yang tidak akan pernah putus. Dari Abu Hurairah, nas hadis tersebut adalah, apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatan, kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah,
ilmu pengetahuan yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka makanannya, tahinya, dan kencingnya itu menjadi amal kebaikan pandangan di hari kiamat. Hadis di atas menunjukkan bahwa wakaf merupakan salah satu ibadah yang pahalanya tidak putus sepanjang manfaat harta yang diwakafkan itu masih dapat diambil meskipun si pelaku wakaf sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, wakaf tergolong dalam kelompok amal jariah, yaitu amal yang mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Afkarina, NIM E2019-2291. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang hukum perwakafan di Indonesia, yaitu pada pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 disebutkan bahwa hak milik tanah, badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Untuk perwakafan tanah, karena kekhususannya di mata hukum agraria nasional, maka kedudukan dan praktek pelaksanaan di negara di atas dengan peraturan perundang-undangan tersendiri, sebagaimana ditentukan pada pasal 49 ayat 3 yang berbunyi perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Ketentuan ini menegaskan bahwa soal-soal pertanahan atau keagrariaan yang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluan suci lainnya, yang salah satunya adalah masalah perwakafan tanah di dalam sistem hukum agraria nasional mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya. Dalam konteks negara Indonesia, amalan wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat Muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Oleh karena itu, pihak pemerintah telah menetapkan undang-undang khusus mengatur tentang perwakafan Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.